Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Leman Multi Service, channel tentang tutorial service elektronik dan tentang seputaran hobi ya lur ya. Mudah-mudahan dalam perjumpaan kali ini kita diberikan kesehatan ya lur ya, sehat walafiat, amin 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 ya rabbal alamin. Kebetulan ini saya kedatangan satu TV merek Polytron ya. Ini kebetulan dari temen ya, temen sama servis yang sudah angkat tangan katanya. Mudah-mudahan bisa. Ini keluhannya kalau ditekan itu lampu nyala, nah, lampu indikator nyala, nanti di dalam layar akan klap itu putih ya, ya klap putih. Ya maklap gitulah, itu udah habis itu hilang, nggak ada gambar, nggak ada suara ya, udah begitu gelap. Itu ada gambar di dalam, itu bukan gambarnya dari TV ya, itu gambarnya tukang servisnya. Oke, langsung kita buka aja, kita eksekusi. Ini tadi saya nggak rekam posisi bukanya karena repot ya. Lalu kita buka, kita langsung menuju di PSU nya ya. Kita cek PSU nya dulu, kita ukur dulu tegangannya. Yang jelas ini backlight, ketika saya tes pakai tes backlight ya, itu nyala terang ya. Jadi backlight nyala terang, posisinya nyala ya, makanya saya tidak buka LCD ya, karena backlight nyala terang, kemungkinan bukan dari backlightnya yang rusak. Oke, langsung kita cari, kita ukur dulu. Ini ada 12,3, 12,4, 12,3. Ini posisi standby ya, ini saya cek, ini posisi standby. Kita ukur lagi, ada 12, ya sekitar 12,2, 12,3 itu ya, di elko kembar ini ya, di elko kembar yang dioda kembar juga ini. Saya ini posisi kerja di rumah ya, teras rumah, karena tidak di bengkel. Nih sore, ini TV datang sore, ini udah sampai jam 7 malam nih, hampir isya. 12,3, ini posisi hadir ya, tegangannya hadir, semua ada, pintunya ada, ya ada semua, gasnya ada semua. Lalu coba kita on kan ya, ini tadi kan standby ini kita. Nah di sini kalau kita on kan itu naik ya, tegangannya naik, bisa jadi 16, 17, nanti turun lagi, turun sampai 13,2, udah berhenti, 13,3 lah, udah berhenti terus seperti itu. Nah saya curiga ini ada di elko kembarnya. Oke, ini saya lanjut cari elko nya, saya cabut elko nya. Ini ada elko nya 2, sebenarnya udah diganti sih, bekasnya diganti elko juga. Nah bekas sudah, bekas banyak, tapi saya kurang yakin ya, saya cari nanti elko yang bagusan 1000, ini 1016, saya ganti 1025 lah, nanti saya ganti 1025 saya, karena ini malam, mungkin saya lanjut di sore. Oke, sampai di sini kita ini ketemu lagi di pagi hari ya, ini saya lanjut di paginya. Nah semalam kan udah malam lah, ngantuk saya. Ini saya lanjut, saya cari, saya ukur lagi. Ini saya ganti elko nya ya. Setelah saya ganti elko 2,
elko kembar nih, tuh elko-nya udah saya ganti yang 1025 ya, yang elko bagus. Apakah dia mau naik tegangan? Masih 12,5, tetap di 12,5 ya. Kita coba tekan on, apakah sudah mau hidup? Biasanya kalau protek itu habis nyala kedip-kedip balik lagi ke standby lagi, kedip-kedip balik ke standby lagi. Atau kalau backlight yang rusak itu nyala ya, tetap posisi nyala, suara ada tapi tidak ada gambar. Kalau disorot pakai lampu biasanya akan kelihatan gambarnya. Ini tidak ya, ini gelap sama sekali dan tidak standby ya, tidak standby dan gelap. Makanya yang servis pertama ini sudah terkoplak-koplak kepalanya, nyari kerusakannya sudah musmet katanya, nggak ketemu. Makanya saya oprek ya, mudah-mudahan bisa. Kalau saya curiganya kok di ini apa ya, di backlight ini tegangan tetap sama, udah diganti elko sama. Ini coba saya cek-cek dioda, barangkali ada yang tidak beres, komponen-komponen kecilnya saya coba ganti dulu. Cuman kalau di backlight tadi saya cek pakai tes backlight nyala terang, itu yang heran, yang saya nggak curiga di backlight. Makanya saya nggak buka LCD ya, karena resikonya terlalu besar kalau buka LCD ya. Jadi mending kita fokus dulu di apa namanya, di PSU dulu. Di PSU ini kita pasang elko. Ini kemarin saya ganti yang bagus sama aja, ini kembali ke semula ya, bawaannya yang dari bang servis saya pasang lagi. Berarti tidak bermasalah elko-nya, karena setelah saya ganti tegangan tetap sama. Ketika di start naik 16 volt tapi nanti turun lagi jadi 12,3, sudah berhenti, layar gelap, indikator mati ya, indikatornya tidak berkedip juga enggak, tapi layar gelap, tidak ada suara, tidak ada gambar. Jadi ini kasusnya agak berbeda ya. Kalau saya biasanya dapat itu kalau polytron ya, nyala sebentar belum tampil, mau tampil polytron nanti balik lagi, itu biasanya backlightnya. Atau kalau enggak mau nyala tapi bentar langsung mati terus gelap, nanti kalau disorot pakai lampu layarnya ada gambar, itu backlight. Atau standby balik lagi, ini tidak standby, tidak balik standby, tetap posisi, harusnya posisi on tapi gambar tidak ada, suara tidak ada, backlight juga tidak nyala, cuma nyala maklap gitu ya. Nah ini akhirnya saya putuskan untuk buka LCD ya. Saya cek karena tidak saya review, bukanya sangat rawan ya, tipis nanti takutnya nggak fokus. Ini saya ukur, saya tes ada satu lampu yang saya tes, ketika saya ukur gini nyala ya, nyala cuman warnanya agak kuning ya, selisih sedikit sekali ya, hampir nggak kelihatan selisihnya. Nah itu apakah itu yang menyebabkan, akhirnya saya putuskan untuk ganti satu LED ya, satu LED. Kebetulan saya punya yang ini saya ganti ini. Kebetulan saya punya bekas ya, yang orinya polytron, sama persis, voltasenya sama. Jadi ini saya potong aja, saya kasih satu mata. Nah ini tadi saya potong, saya kasih satu mata buat ganti, karena ini ukurannya sama, voltasenya sama, mudah-mudahan
nggak error ya, karena polygon itu kalau tidak sesuai ukurannya biasanya akan protek. Nah ini mudah-mudahan karena itu, kalau saya triggernya itu. Nah yang kemarin servis dia nggak berani buka karena masih nyala, posisi tes itu dikasih lampu tes backlight nyala. Ini saya tes yang mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim, kita pencet on kan, itu tester ya. Nyala. Ternyata LED-nya itu tidak mati ya, LED tidak putus, tidak mati, masih nyala terang sama, cuman warnanya agak berbeda sedikit ya, agak kekuningan. Itu menyebabkan protek, entah apa. Kalau protek harusnya dia kembali kedip-kedip, atau kalau nyala ya harusnya gambar ada suara, ini tidak ada. Ternyata backlightnya yang error ya. Ini setelah saya ganti satu mata, saya pasang lagi. Saya tuh akan coba pakai mikanya ya, takutnya nanti akan terlihat kancing, biasanya akan terlihat blenok, blunder ya kalau habis diganti. Tapi mudah-mudahan ini enggak, karena kan ini originalnya punya Polytron ya, jadi sama persis, ukurannya sama persis, bentuknya sama. Mudah-mudahan tidak blenok ya. Apa istilahnya blenok itu, ada bentuk kancingnya itu, sorot kancing ya, karena biasanya kalau lebih terang atau lebih gelap, kalau lebih terang dia akan nyala terang bunder seperti sorot bunder, kalau gelap dia akan bunder gelap hitam seperti kancing. Ini coba saya pasang mikanya dulu, apakah dia rata, putihnya merata. Kalau putih merata aman, kalau ada titik kancingnya itu di mata nggak enak kalau ditonton TV-nya. Alhamdulillah itu rata ya, putih bersih, nggak ada cacat ya. Oke, artinya langsung kita pasang aja LCD-nya. Ini kita pasang LCD. Hati-hati untuk teknisi pemula ya, sekali lagi hati-hati. Pemasangan LCD sangat berisiko kalau tidak hati-hati. Kita tekan-tekan, tapi sebelum ditekan pastikan dulu rata, sudah ngetrek di tempatnya itu ya, wadahnya itu kita pastikan sudah terpasang. Kalau sudah rata, sudah terpasang, baru dipasang tutupnya ya, mikanya yang atasnya ya. Nah gini, lalu ditekan, yang ditekan mikanya ini ya, jadi aman. Jangan sekali-kali ya sini yang ditekan, pecah nanti nongkrong. Dan juga usahakan kalau servis LCD ya, untuk buka, misalnya kan buka LCD untuk ganti backlight, itu konfirmasi dulu, apalagi yang 50 in ya, 42 in itu yang besar-besar itu konfirmasi dulu sama yang punya, resikonya seperti ini, apakah dilanjut apa enggak. Kalau dilanjut ya resiko ditanggung sopir, tanggung pemilik ya, karena mahal. Bayangkan kalau 50 in ganti backlight kita tarif misalkan 500 ya, kalau pecah LCD-nya aja hampir 2 juta. Tekor kita kalau nggak bilang sama yang punya. Lebih baik kita konfirmasi sama yang punya biar nggak disalahkan. Kalau dia nggak setuju ya sudah, kita nggak usah, atau diganti dengan harga LCD sekalian, penggantian LCD. Oke, nanti ini kita pasang soket-soketnya dulu. Jadi ini kerusakannya bukan rusak atau mati ya, backlightnya error, menyebabkan TV ini tidak mau hidup. Backlightnya mati, tidak standby, tapi tidak ada suara juga tidak ada gambar ya.
Jadi setelahnya kayak sekarat ya, sekarat lah, bilangnya bukan mati, bukan standby, tapi sekarat, setengah mati. Makanya kemarin temen yang nanganin sampai jrek kepalanya aja nggak ketemu penyakitnya. Alhamdulillah itu udah ada tulisan tadi putih, kita tunggu. Nah itu ada titik-titik jalan itu di Canggih Polytron. Oke, beres ya, tinggal kita rapi-rapikan, kita pasang casing belakangnya nanti. Oke, kita rapikan dulu, kita pasang casing belakangnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi pemula, bagi teknisi, sama teknisi bisa membantu ya, bisa berguna tutorial ini, kita sama-sama belajar ya. Jangan lupa di like, komen, dan share ya, biar video ini bermanfaat bagi orang-orang banyak ya, mereka yang masih berkecimpung di dunia servis ya, berkecimpung di dunia servis, biar ada panduan ketika menemukan kerusakan yang sama seperti ini, bisa menuju titik poin yang harus dikerjakan. Ini andaikan saya kemarin langsung fokus di backlight, sudah temu lah. Menurut teman saya kan backlight aman, nyala, terang. Saya tes juga pakai apa namanya, tester LED, nyala, terang, aman pikir saya. Jadi saya fokusnya di PSU nih. Alhamdulillah setelah saya ubrak-ubrak ketemu juga, ternyata backlightnya tidak mati, tidak short, tapi error ya. Jadi warnanya mungkin karena mungkin gini ya, harusnya 3,7 atau 3,6 volt, dia sudah di bawahnya mungkin. Kalau diberi suplai ketinggian dia nggak kuat, mungkin panas atau gimana, makanya dia error. Nah di dalam sistemnya si Polytron itu kan banyak sensornya, sensor proteknya, mungkin itu yang menyebabkan jadi tegangannya tidak sama, langsung protek, langsung error. Ini saya pasang dulu ya casingnya, casing belakangnya saya pasang. Hati-hati ya, ini posisi ya, mejanya kan meja ban khusus untuk servis LED nih di teras rumah nih. Meja biasa, kalau ditekan takutnya. Nah ini kuncinya pakai kunci bintang ya, L bintang yang untuk baut-bautnya ini, jadi khusus kunci L bintang, kunci obeng baut HP itu loh. Oke, langsung kita pasang, kita kencang-kencangkan dulu bautnya. Ini Polytron dari apa, BLD 8 tadi. Tapi saya menangani Polytron kerapnya ini kasusnya, tapi biasanya mau tampil logo Polytron lalu berhenti mati. Oke, ini kita tes sekali lagi sebelum kirim ya. Kemudian kita belokkan dulu, kita tes hidupan. Ya itu udah tampil ya, Polytron udah kelihatan Polytron.
kita tunggu, kita coba tes di menunya apakah mau kamera. Oke, udah siap, berarti udah nyala ya. Oke, gitu aja ya guys ya. Itu saja, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi semuanya. Terima kasih, jangan lupa share, like, dan subscribe agar bersemangat ya, agar bersemangat, agar bermanfaat bagi semua orang. Oke, ini udah tampil menu ya, ini sudah saya lihat normal, sudah bisa, berarti ini TV sudah oke, sudah jadi. Oke, gitu aja ya lor ya, sampai di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.